Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PowerPoint tentang penerapan etika bisnis pada PT Aneka Tambang. Nama kelompok 1 Alvira Dwi Retno, NIM 2301179. 2 Reno Ananda Susanto 2301182. 3 Koirotul Mahmuda 2301197. 4 Isnaini Dia Asia Mufidiawati 2301198. 5 Ahmad Azhar Azizi 2301204. Peta konsep. 1. Prinsip GCG PT Antam. 2. Tujuan dan visi misi. 3. Struktur tata kelola. 4. Anggaran dasar. Prinsip Good Corporate Governance. Dalam menerapkan Good Corporate Governance, GCG, Antam tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja, tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional Antam yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif, Antam berupaya untuk dapat mengadopsi standar terbaik yang berlaku secara internasional, seperti Australian Securities Exchange (ASX), Corporate Governance Principles and Recommendations 4th edition yang diterbitkan oleh ASX Corporate Governance Council, ASEAN Corporate Governance Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum, standar yang berlaku di Indonesia seperti Pedoman GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006. Standar penerapan GCG untuk badan usaha milik negara (BUMN) yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara BUMN, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Peraturan 01/MBU/2011 dan SK/16/S MBU/2012 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 POJK.04/2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ES EOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan. Kemudian, tujuan dan visi misi. Sesuai dengan visi misi, tujuan dan strategi, serta ruang lingkup kegiatan operasional. Adapun tujuan penerapan GCG di Antam adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kinerja Antam. Dengan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berhati-hati, prudent, dengan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengendalikan resiko yang timbul serta menghindari benturan kepentingan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia Antam. Dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih objektif, transparan dan wajar, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan fungsi, sistem, dan pertanggungjawaban yang jelas. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi dan nilai tambah sumber daya alam secara ekonomis dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif. Kemudian, berlaku ke nomor 4. Memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara prudent dan terkendali, dan menyusun laporan keuangan Antam secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang handal dan manajemen risiko yang sehat.
Kemudian nomor 5, meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan pemegang saham. Dengan selalu melakukan pengkinian data atau informasi yang material dan relevan secara transparan, akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keenam, memperhatikan kepentingan stakeholders Antam. Struktur tata kelola. Struktur tata kelola perusahaan secara garis besar tergambarkan pada organ utama Antam, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Antam sesuai amanah yang diberikan. Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh direksi serta melakukan penasihatan agar kinerja Antam lebih baik. Dewan Komisaris dan Direksi di Antam menyadari pentingnya hubungan kerja yang harmonis serta kerjasama di antara organ-organ tata kelola, manajemen, dan staf untuk mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG di Antam secara berkelanjutan. Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 komite penunjang Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Good Corporate Governance, Nominasi dan Remunerasi atau GCGNR, dan Komite Manajemen Resiko, angkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggaran dasar perseroan. Beberapa peningkatan untuk mengimplementasikan GCG ke seluruh entitas perusahaan dilakukan antara lain dengan melakukan restrukturisasi organisasi yang terencana dan efisien, serta secara berkala melakukan perekrutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan meningkatkan aktivitas perkembangan usaha Antam. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen unjuk kerja untuk mendukung sistem penilaian kinerja yang lebih objektif dan wajar. Mereview secara berkala atas kesesuaian manajemen polisi, Standard Operating Procedure atau SOP, dan Work Instruction atau WI, khususnya untuk aktivitas baru Antam. Melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian internal, memberlakukan penerapan manajemen resiko di seluruh lini kegiatan usaha Antam, dan melakukan sosialisasi dan internalisasi penerapan GCG di Antam. Kebijakan tata kelola perusahaan dilaksanakan oleh PT Antam dengan memberlakukan pedoman kebijakan tata kelola perusahaan (Corporate Governance Policy), Standar Etika Perusahaan, Code of Conduct atau disingkat COC, pedoman kerja Charter Dewan Komisaris, Charter Direksi, Charter Komite Penunjang Dewan Komisaris, Charter Internal Audit, pedoman kebijakan manajemen perusahaan atau Corporate Management Policy, pedoman kebijakan manajemen risiko, serta kebijakan-kebijakan lainnya seperti sistem dan prosedur operasional, Standard and Operation Procedure, serta instruksi kerja Work Instruction. Substruktur Good Corporate Governance atau singkat GCG dipublikasikan dalam portal internal dan situs Antam, serta selalu dikaji secara berkala setiap tahun dan dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi Antam yang berjalan, praktik terbaik GCG, serta penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Pasal yang terkait penerapan etika bisnis. 1. Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Contoh penerapan pasal 7 ayat 2 pada PT Antam yaitu dengan secara terbuka membeberkan anggaran yang dapat diakses semua orang dan kualitas barang yang dibuat. Pasal
19 ayat 1 yang berbunyi pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Realisasi tanggung jawab sosial di bidang ekonomi diwujudkan oleh PT Antam dengan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pembayaran pajak, royalti, dan penerimaan dana bantuan sosial. Ayat 2, yaitu ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3 berbunyi, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penulisan dan pengucapan kata yang salah, dan kami ucapkan terima kasih.